Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah struktur batu kuno misterius di Arab Saudi ditemukan di area barat tengah Arab Saudi yang disebut Harat Khaybar. Analisis arkeolog menyebutkan, hampir 400 struktur batu membentuk formasi mirip dinding itu, kemungkinan berusia ribuan tahun. Arkeolog menyebutkan struktur baru itu dengan gerbang. Sebab dari citra satelit, struktur kuno itu membentuk sebuah bangunan gerbang. Namun arkeolog yang terlibat dalam penelitian dan penemuan struktur kuno itu belum bisa mengungkap apa fungsi dan usia persis gerbang tersebut. Dikutip dari Life Science, arkeolog mengatakan beberapa gerbang itu ditemukan persis di samping kubah vulkanik yang pernah dimuntahkan lava basaltik. Profesor dari Universitas Western Australia David Kennedy menuliskan, gerbang kuno itu dibuat dari bebatuan dan dinding gerbang itu dibuat secara kasar dan rendah. Tampaknya gerbang itu merupakan struktur buatan manusia tertua yang dibangun di landscape tersebut, ujar Kennedy dalam jurnal Arabian Archaeology dan Epigraphy. Peneliti mengatakan, struktur batuan itu beragam ukuran dan bentuk. Gerbang terpendek membentang 13 meter, sedangkan yang terpanjang mencapai 518 meter, lebih panjang dari lapangan sepak bola Liga Amerika Serikat. Sedangkan bentuk gerbang ada yang persegi panjang, ada yang membentuk huruf I dari citra satelit. Menariknya, Kennedy menuliskan, bangunan gerbang itu berada di lokasi yang suram, tak ramah dengan vegetasi, dan tak ramah untuk kehidupan. Sedangkan diduga ribuan tahun lalu, area ditemukan gerbang itu lebih ramah untuk kehidupan manusia. Peneliti menemukan sisa aliran lava berada di puncak gerbang. Kennedy menduga usia gerbang itu lebih tua dibanding aliran lava. Misterius selama ini belum pernah ada bahasan dari arkeolog soal gerbang tersebut. Penemuan bangunan itu pun berasal dari citra satelit. Namun pada tahun 1980-an, sebelum gerbang itu ditemukan, vulkanolog Vickem dan John Noronha Mapped telah menjelajahi area Harat Khaybar, termasuk area kubah lava yang ditemukan struktur batu dan gerbang lainnya. Keduanya mengatakan, kubah lava itu terletak di dekat kubah yang lebih tinggi disebut Jabal Abyad dan Gunung Putih. Kam menjelaskan, kubah lava di Gunung Putih tak aktif lagi. Pada masa lalu, lava basaltik menutupi beberapa struktur batu, termasuk gerbangnya. Kam mengatakan dokumen foto-foto menunjukkan salah satu struktur sebagian tertutup lava yang mengeras. Dia memperkirakan beberapa gerbang sekitar kubah lava ini dibangun sekitar 7.000 tahun yang lalu. Ada teori mengatakan bahwa itulah tempat Ya'juj dan Ma'juj yang sesungguhnya. Ya'juj dan Ma'juj dalam agama Islam digambarkan sebagai sebuah ras atau bangsa yang akan memunculkan kekacauan dunia. Selain itu, munculnya Ya'juj dan Ma'juj juga disebut sebagai salah satu tanda akhir zaman. Tidak hanya di Islam, Ya'juj dan Ma'juj juga dikisahkan oleh agama lain. Dalam kisahnya di Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Kahfi, diceritakan kala itu Raja Zulkarnain dalam perjalanannya sampai di antara dua gunung. Dia bertemu dengan kaum yang mengadukan tentang bahaya dari Ya'juj Ma'juj. Akhirnya Zulkarnain pun membangun tembok untuk mengurung mereka agar tidak bisa membuat kekacauan. Perkembangannya, lantas hal ini memunculkan banyak teori dan spekulasi mengenai tempat asli yang dikira sebagai tembok tersebut. Namun sampai saat ini belum ada satupun teori tersebut yang terbukti benar. Menurut Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara gunung oleh para pasukan Zulkarnain beserta para kaum yang terpencil dan meminta bantuan kepadanya. Mereka juga meminta Zulkarnain untuk membangun dinding pembatas, supaya kedua suku ini tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Meski begitu, pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Wallahu a'lam bishawab. Sosok pahlawan dan jagoan adalah sosok yang diidam-idamkan oleh mayoritas manusia. Buktinya, film yang bergenre action yang mengangkat cerita tentang sosok jagoan alias hero sangat laris manis.
Perusahaan DC Comics dan Marvel pun berlomba mengilustrasikan sosok hero dalam banyak figur. Contohnya Iron Man, Batman, Captain America, bahkan yang sangat booming figur jagoan di Star Wars. Walaupun sosok pahlawan yang dimunculkan tidak masuk akal alias figur khayalan dan hanya ada di dunia imajinasi, tapi yang mengidolakan sosok hero tersebut banyak sekali, bahkan dari semua kalangan termasuk anak-anak hingga orang dewasa. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbangga hati karena sosok pahlawan alias real hero di kalangan muslim sangatlah banyak. Sosok jagoan yang benar-benar membuat hati musuh bergetar saat namanya diucapkan. Pahlawan yang menegakkan kalimat Allah di muka bumi, pembela kebenaran dan penebar cahaya Islam. Salah satu sosok hero muslim yang hebat adalah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, Mehmed the Conqueror. Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memberikan pendidikan yang terbaik kepada setiap anaknya, termasuk kepada Muhammad Al-Fatih. Sultan Murad II menunjuk Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani sebagai guru khusus untuk mendampingi Muhammad Al-Fatih. Beliau seorang ulama yang paham sekali dengan Al-Quran. Tak heran sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, pandai berbicara 6 bahasa, dan cerdik dalam menyusun strategi perang. Bisyara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatih sejak kecil sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. Setiap hari Muhammad Al-Fatih dimotivasi untuk menjadi sebaik-baiknya pemimpin yang disebutkan dalam bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Bisyara adalah sebuah kabar gembira yang Allah turunkan kepada umatnya, baik melalui Al-Quran ataupun melalui ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bisyara yang memotivasi Muhammad Al-Fatih adalah bisyara Rasulullah yang disampaikan oleh Abdullah bin Amru kepada para sahabat. Abdullah bin Amru bin Al-As berkata, bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis, tiba-tiba beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Maksudnya adalah Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad. Kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Sehebat-hebatnya amir atau panglima perang adalah amirnya dan sekuat-kuatnya pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Sang guru tanpa merasa lelah setiap hari selalu membacakan bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut kepada Muhammad Al-Fatih. Dan ajaibnya, setiap Muhammad Al-Fatih mendengarkan bisyarah, otomatis semangatnya semakin menggebu-gebu untuk merealisasikan penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel merupakan salah satu kota terbesar dan benteng terkuat di dunia saat ini. Dikelilingi lautan dari 3 sisi sekaligus, yaitu Selat Bosforus, Laut Marmarah, dan Tanduk Emas, Golden Horn yang dijaga dengan rantai yang sangat besar, hingga tidak memungkinkan untuk masuknya kapal musuh ke dalamnya. Kokohnya benteng Konstantinopel sangat terkenal ke seluruh dunia. Banyak ekspedisi penaklukan yang gagal membobol benteng tersebut. Benteng Konstantinopel dibuat tahun 300-an Masehi oleh Kaisar Konstantin I dan belum pernah runtuh sampai 1453 Masehi. Selama 1123 tahun, benteng itu kokoh berdiri melindungi seluruh penduduk di dalamnya. Benteng Konstantinopel terdiri dari 3 lapisan yang kuat, masing-masing tinggi bangunannya 18 meter. Di lapisan pertama ada parit. Pasukan berkuda berhenti tepat sebelum parit. Parit itu panjangnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Siapapun pasukan yang mencoba berenang akan dipanah dari lapis kedua. Lapisan kedua, pasukan pemanah dan pasukan penyiram minyak. Memanjat tembok dipanah dan disiram minyak, kemudian dibakar hidup-hidup. Lapisan kedua tingginya 5 meter, tebalnya 3 meter. Lapisan ketiga ada pasukan pemanah, pelempar batu, dan penyiram minyak.
Tinggi lapisan ketiga 8 meter, tebal 5 meter. Maka penaklukan Konstantinopel pun dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih dengan strategi perang yang tidak biasa. Memindahkan 70 kapal melewati bukit hanya dalam 1 malam dengan bermodalkan tenaga para prajuritnya. Membobol benteng dengan menggunakan meriam raksasa yang dibuat oleh Orban. Panjang meriam ini adalah 8 meter dengan berat mencapai 16,8 ton dan berdiameter 750 mm. Meriam ini mampu melemparkan peluru bola dari batu dengan diameter 63 cm sampai sejauh 2 km. Pengepungan yang dimulai tanggal 6 April 1453 Masehi yang berlangsung selama 50 hari. Muhammad Al-Fatih merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Arti Al-Fatih dalam namanya adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia adalah sultan yang berhasil menaklukkan kekuasaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad di Konstantinopel. Kota Roma Bisyaro yang belum terrealisasi. Konstantinopel adalah kota simbol kekuasaan Romawi Timur. Sedangkan kota Roma simbol kekuatan Romawi Barat sekaligus simbol kekuatan Nasrani terbesar di dunia. Pemisahan wilayah menjadi Romawi Timur dan Barat tak lain didasari karena perbedaan agama. Romawi Barat menganut paham Kristen Trinitas politeisme. Disinilah Paus memimpin kekuasaan agama Kristen. Sementara Romawi di Asia Kecil menganut Kristen Ortodok, bahasanya pun berbeda. Di barat menggunakan bahasa Yunani, sementara di timur menggunakan bahasa Latin. Konstantinopel sudah ditaklukkan setelah 800 tahun dari bisyarah Nabi diucapkan. Sedangkan kota Roma belum juga bisa dibebaskan oleh kaum muslimin sampai saat ini. Di bisyarah Nabi dikabarkan cahaya Islam akan masuk ke kota Roma dan cahaya Islam menyebar di kota tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara rinci menyebutkan kapan penaklukan Roma akan terjadi dan siapa yang bisa menaklukkannya. Tapi yang kita harus cermati bahwa ketika kita berupaya untuk mewujudkan bisyarah Nabi membebaskan kota Roma, maka kita harus memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan yang minimal setara dengan kekuatan pasukan Al-Fatih saat menaklukkan Konstantinopel dulu. Kekuatan negara yang menghimpun semangat kaum muslim untuk melakukan jihad fisabilillah dalam menebar cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Syekh Al-Albani, penulis penaklukan pertama Konstantinopel, telah berhasil direalisasikan melalui tangan Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani. Seperti yang telah diketahui, penaklukan itu terrealisasi setelah lebih dari 800 tahun sejak kabar gembira itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembebasan kedua yaitu penaklukan kota Roma dengan izin Allah pasti akan terrealisasi. Sungguh beritanya akan Anda ketahui di kemudian hari. Tidak diragukan juga bahwa realisasi pembebasan kedua ini menuntut kembalinya Khilafah Rasyidah di tengah-tengah umat muslim. Silsilah Al-Hadis As-Sahihah Jilid 1 halaman 33 nomor hadis 1329. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.